di musim kedua ini kayaknya Allegri sudah belajar, sudah mempelajari Inter Milan ini, sehingga di home kita menang, di away kita menang. Jadi di Serie A kita Sepertinya kalau untuk dijadikan backbone dalam 5 tahun ke depan, gua nggak bisa bilang Rabiot ini masuk ke dalam Juve material. Tapi untuk Locatelli dan Fajoli, yang memang umurnya juga masih muda, 22, 23 ya kan, itu masih panjang perjalanannya dan menurut gua mereka yang akan jadi backbone-nya Juve musim ini. Posisi kiper Inter itu terlalu di kanan. Kalau kita perhatiin, terlalu di kanan dan akan sulit sekali dan akhirnya pelangap longo. Emang beneran pelangap longo. Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue lagi Jeki dan bersama teman-teman Juventini pastinya di Suara Juventini kita ada di episode tentang apa nih? Ya, pokoknya setiap minggu selalu ada episode kalau ada preview biasanya ada reviewnya nih. Ya betul. Episode kali ini adalah tentang review Inter Milan atau Merda lawan Juventus. Tapi sebelum kita ngomongin tentang reviewnya segala macam, apa kabar teman-teman Suara Juventini semua? Sehat ya? Dan kita sedikit lagi mau masuk ke bulan Ramadan dan siap-siap nih. Alhamdulillah. Andra, wow, bulan puasa mudah-mudahan kita masih sempat untuk eh, menyapa teman-teman Suara Juventini selama bulan Ramadan. Oke, Pastinya insya Allah. gimana? Insya Allah pastinya. Oke, sebelum kita mulai materinya, kita kenalan dulu sama narasumber kita karena channel Suara Juventini ini selalu gue ulang ya. Channel Suara Juventini ini adalah sebuah channel untuk diskusi, untuk bersuara, untuk beropini. Siapakah yang beropini dan bersuara? Ya tentunya teman-teman fans di sini. Nah kebetulan ya hari ini yang gue ajak adalah kita kenalan dulu dengan yang pakai jersey hijau. Siapakah? Gerangan? Ya, halo, selamat malam. Nama saya Paundra dari Depok. Oke, Paundra. Jadi kita sama hari ini dengan Paundra. Terima kasih Paundra udah hadir di Soal Juventus ini. Oke, selanjutnya siapa yang pakai jersey hitam? Assalamualaikum. Namo Waalaikumsalam. budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Dengan gue Suryo juga dari Depok. Jangan-jangan tetanggaan nih. Lu bareng-bareng aja kalau gitu. Satu rumah. Oke, thank you Suryo udah selalu hadir juga di Sore Juventus ini. Oke, teman-teman, udah gua kasih tahu ya di awal ya kalau kita ngomongin tentang review Inter melawan Juventus yang tadi malam yang waktu kita bikin ini sudah kita tonton. Tapi sebelum kita langsung masuk ke materi, apa aja sih yang pengen gue bahas dari review ini? Yang pertama jelas ya hasil pertandingan. Kedua, kita sisipin satu materi diskusi tentang tulang punggungnya Juventus. Menurut kalian tulang punggungnya Juventus siapa sih? Nah, kita ambil satu diskusi tulang punggung Juventus di sini kita anggap adalah Fagioli, Locatelli, dan Rabiot. Nah, trio ini yang mungkin bisa kita diskusikan. Kayaknya seru nih bagian sini nih. Terus ketiga adalah proses gol. Nah, proses golnya kemarin seperti apa sih menurut teman-teman soal Juventus ini? Yang keempat adalah rating pemain. Siapakah yang terbaik untuk pertandingan tadi malam? Yang kelima tentunya statistik. Ya, itu aja bahasan tentang kita review Inter melawan Juventus. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin sampai habis karena gua rasa diskusi kali ini seru banget. Oke, teman-teman siap? Ondra dan Suryo? Siap. Siap. Oke, ready ya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang hasil tadi malam. Hasil tadi malam, alhamdulillahnya kita menang. Kita 3 poin di Giuseppe Meazza. Dan ini adalah kemenangan bukan kedua. Di seasonnya Allegri yang kedua ini adalah kemenangan kembali bersama Merda di Giuseppe Meazza. Karena di musim pertamanya Allegri, di season keduanya Allegri, 4 kali pertemuan bersama Inter ini nggak menang semuanya. Di Serie A ada seri, di Coppa Italia kalah, di final Supercoppa juga kalah. Ini bukan main di musim pertama. Banyak banget kritikan. Nah, di musim kedua ini kayaknya Allegri sudah belajar. Sudah mempelajari Inter Milan ini. Sehingga di home kita menang, di away kita menang. Jadi di Serie A kita Inter Milan. Jadi udah kita PR kita tetangganya berarti yang harus kita bantai. Oke, hasil 1-0. Pertandingan bisa gue prediksikan bahwa di preview teman-teman yang ngomong di preview vs Juventus mengatakan bahwa Juventus akan main efisien atau efektif atau menunggu dan itu benar-benar terjadi. Cuma nanti kita akan ngomongin tentang statistik. Tapi sebelum kita ngomongin jauh mengenai data-data dan segala macam, gimana kalian melihat pertandingan ini, Suryo? Hasilnya 0-1 dan sekaligus ada 2 momen yang pengen gue tambahin
Dua momen itu yang pertama adalah momen akhirnya karena derby di Italia ini kan selalu panas. Nah, untungnya panasnya di akhir, jadi tidak mengganggu konsentrasi. Nah, itu pertanyaan gua. Bagaimana lu melihat kepanas-panasan di akhir-akhir yang sebenarnya penting nggak penting ya? Terus yang kedua adalah ribut nih masalah handsball. Nggak selalu katanya udah ada VAR kok nggak dianggap handsball. Gimana Suryo melihat hasil skor dan dua momen tadi? Ya hasil skor 1-0 pasti senang lah buat Juventini. Di mana kita di derby di Italia yang tadi Bro Jeki bilang Allegri belum pernah menang baik di Coppa maupun di Serie A, dan sekarang kita menang dengan skor 1-0. Di luar terjadinya panas yang ada kejadian di menit-menit akhir, itu kan karena itu kan muncul karena ada tendensi derby di Italia yang merupakan musuh bebuyutan antara Juve dengan Inter, atau kita sebutnya ini Merda gitu ya. Nah, di situ kelihatan pemain-pemain sudah dalam tanda kutip capek lah, semakin mendekati akhir kan stamina-nya makin capek, tapi tendensinya juga makin tinggi. Dan kalau kita bilang VAR atau handsball, itu semua bisa kejadian di tim manapun, dan sekali lagi belum tentu Juve yang diuntungkan gitu Bro Jeki. Oke, ya jadi VAR bisa kejadian dengan siapapun ya, nggak harus sama Juve doang ya. Ya sebenarnya juga dia Betul, juga tahun musim kemarin juga dia banyak diuntungin. Di betul, giliran dia betul. dirugikan ngoceh-ngoceh. Ya, sebenarnya nggak dirugikan juga, orang itu juga Enggak apa, masih enggak pelepis ya, nggak bisa sama, dibilang hand juga gitu. Oke, udah sama gitu sekali aja. dirugikan Bro Jeki. Oke ya. Thank you Suryo. Nah, Dra, gimana nih kita hasil 0-1 dan ada sebagian, bukan sebagian ya, ada salah satu yang bikin ramai juga bahwa ini semua sudah disepakati. Sudah disepakati. Ada yang ngomong katanya sudah disepakati. Sepakati apaan? Ya kan? Nah, jadi gimana Dra Sudah lu diatur, melihat? sudah diatur Oh, sudah katanya. diatur, sudah diatur, Sudah sudah diatur. diatur. Jadi ada yang mengatakan ini semua sudah diatur ya. Kalau sudah diatur kenapa kita hilang 15 poin? Iya. Aneh amat. Oke, menurut lu Ndra gimana Ndra hasil tadi malam? Terus ada dua momen yang kejadian yang mewarnai derby Italia. Iya, yang pertama-tama gue mengucapkan selamat dulu ya untuk para Juventini, kita bisa menang Ya, untuk ya, yang ya, kedua ya. kali melawan Inter Milan. Yang pertama ini adalah pertandingan yang luar biasa ya. Jadi terus terang gue nggak expect bisa menang sebenarnya. Gue prediksi bahwa hasil seri aja sebenarnya ini udah bagus. Kenapa gue bilang bagus? Karena kondisinya kita jadwal udah cukup padat. Bermain di Liga Eropa itu udah main 4 kali kan dalam waktu sebulan. Terus dalam kondisi pemain juga kita nggak full kan. Chiesa nggak fit, Di Maria nggak main, Pogba ya cedera lagi. Jadi kita masih dalam kondisi yang masih belum full tim lah. Hmm. Dan kita pun bertandang ke Meazza kan, di kandangnya Meazza Inter apa yang San harusnya Siro? mereka Meazza kan kalau Inter kan. Nah, Oke. Jadi mereka kan kalau main home kan ya lumayan lah, harusnya mentalnya naik gitu ya main di Meazza. Tapi ternyata gue mikirnya ini hasil serinya aja udah cukup bagus gitu buat itu. Ternyata kita bisa lebih dari itu. Jadi ya itulah rezeki ya. Alhamdulillah dengan kondisi kita, permainannya pun juga gue bisa bilang cukup baik, cukup bagus. Kita nggak melulu kita bertahan biarin Inter menguasain pertandingan, nggak juga. Banyak defender kita juga oke banget, nggak banyak bola sampai ke Szczesny. Serangan balik kita juga efektif. Dan 1-0 itu ya menurut gue itu kita deserve sih buat dapat kemenangan itu. Malah harusnya bisa lebih ya, bisa 2 Ya, harusnya. kalau ada momen-momen yang mampu kita manfaatin ya. Nah, Nah, kemudian momen yang dua momen itu gimana? Yang terakhir ya, yang pada pertama berisik mungkin yang tentang ya VAR mau lu dua mana yang lu pengen bahas dulu? handsball dulu kali ya, Handsball, karena handsball. di tengah-tengah pertandingan. Handsball ini kan sebenarnya ya banyak fans yang masih belum paham kan cara kerjanya dari handsball itu seperti apa. Nggak semua bola kena tangan itu dia bilang handsball kan. Di sini kan ada 2 momen di mana handsballnya itu yang pertama dibilangnya Rabiot yang kena handsball. Kemudian yang kedua adalah Vlahovic. Jadi habis bola lambung lewatin tangannya Rabiot terus kena tangannya Vlahovic, mantul. Nah, di sini yang jadi perdebatan itu adalah tangannya si Rabiot. Kena apa enggak sih gitu. Bukannya Karena kan Vlahovic? tangannya dia ngayun. Yang pertama Rabiot dulu. Oh iya, Rabiot. Tangannya rada ngayun. Nah, terus yang dibilang dekat bahu ya. iya yang bagian sini kan. Ya. Kan bola dari atas. Dia ngayun kan tangannya. Nah, itu kalau kena memang bisa itu dianggap handsball karena dianggap aktif kan. Jadi nggak accidental. Nah, terus ternyata setelah gue lihat-lihat lagi tuh kan di Twitter kan, gue sampai bolak-balik seberapa angle gue cek, sampai gue lambat-lambatin, itu emang kelihatannya nggak kena gitu, nggak kena tangannya Rabiot. Dan ternyata gue kemarin tadi baca juga dari Rai ya, kalau nggak salah tweetnya Rai,
bahwa wasit itu tidak punya bukti yang clear gitu, nggak punya gambar footage yang clear apakah bola itu kena Rabiot atau enggak gitu. Jadi dianggap bahwa bola itu nggak kena gitu. Kalaupun kena nyerempet gitu ya nggak signifikan gitu. Jadi wasit menganggap itu bukan sebuah handsball. Dan yang kedua masalah Vlahovic, abis dari bolanya Rabiot terus kena tangannya Vlahovic kan. Ini juga masuk ke klausul-klausul berikutnya. Jadi ada beberapa handsball yang dianggap bukan sebuah pelanggaran. Nah, ada beberapa syarat tuh. Mungkin bisa cek sendiri nanti ya di law of the game ya. Salah satunya adalah kalau bolanya terlalu dekat dengan tangan gitu. Jadi dianggap pemain itu nggak bisa hindar. Itu bisa lolos, dianggap tidak pelanggaran. Atau ada bola yang kena mantul badan paha ya, badan kita, salah satu anggota tubuh kita, mantul ke tangan. Nah, itu juga dianggap bukan pelanggaran. Pokoknya itu kejadian udah banyak kok di Liga Primer, di Liga Spanyol. Ini kejadian ini tuh sering gitu. Dan interpretasi wasit terhadap peraturan hukum lo itu memang kan beda-beda. Jadi ini yang harus dipahami. Ya kalau gue sih bisa wajar dengan interisti yang mereka mungkin ngamuk-ngamuk ya. Mungkin kalau itu kondisinya terjadi sama kita yang dirugikan pun kita juga akan memprotes itu gitu. Gue yakin tuh pasti ada aja Juventini yang dirugikan dong, kan musim kemarin dirugikan banyak. Nah, iya makanya kita juga ribut kan gitu. Kita memprotes itu. Ya menurut gue itu wajar lah. Tapi gue ngelihat nggak terlalu gaduh banget. Ada beberapa fans Inter yang gue lihat cukup bijak juga, mereka bilang kalau memang Internya sendiri juga bermain nggak maksimal gitu. Nah kemudian momen yang kedua adalah yang panas itu ya. Ya menurut gue ini momen yang menurut gue nggak penting ya di akhir pertandingan. Malah harusnya itu kita udah selesai pertandingan itu kan. Emang ributnya pas selesai? Sekian. Bukannya ributnya pas di awalnya sebelumnya dulu. Sebelumnya udah ribut yang pas mau throw in Cuadrado kan. Paredes dorong-dorongan kalau nggak salah sama Ambrosio. Dorong-dorongan terus abis itu dilerai kan sama wasit. Nah, Vlahovic masuk tuh lah, wah bikin chaos lah. Nah menurut gue itu sebenarnya agak nggak perlu karena itu udah mau selesai gitu. Kalau misalnya kita ribut malah jadi panjang kan waktunya kan, malah nanti jadi pelanggaran buat kita, ditendang langsung ke gawang malah bisa jadi kebobolan kitanya. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang menurut gue nggak penting dilakukan oleh pemain Juve. Dan ternyata juga benar sampai selesai pertandingan Paredes di kartu merah katanya karena selebrasi di depan si Ambrosio katanya gitu. Dianggap memancing. Ya akhirnya Paredes di kartu merah, Ambrosio di kartu merah juga. Cuman kan akhirnya jadi kalau menurut gue agak sayang ya. Jadi kita kehilangan pemain gitu. Meskipun ya Paredes juga bukan dalam apa ya, nggak menjadi pemain inti juga, tapi kan sayang aja gitu. Tapi ya inilah derby di Italia ya. Memang harus ada emosi ya. Tapi untungnya sih gue ngeliat tensinya hanya di akhir banget. Gue nggak tahu deh kalau itu terjadi di pertengahan dengan squad yang masih muda-muda seperti ini, siap nggak dengan tensi derby di Italia? Iya. Fagioli aja kemarin udah kepancing kan sebenarnya. Gue nggak tahu gitu, udah sempat dorong-dorongan juga. Ya kan? Ya mereka nggak punya Materazzi lagi, nggak punya Thiago Motta lagi, di Juve juga nggak ada Buffon lagi, udah nggak ada Chiellini lagi, jadi emang udah kayaknya emang udah tensinya udah reda, udah dunia baru lah derby di Italia ini. Kalau zaman dulu kan Materazzi, lu tahu sendiri lah gimana lah. Kalau udah ngomongin derby di Italia. Oke. Tadi Pondra udah cukup bagus sekali menjelaskan bahwa tentang handsball itu sebenarnya ada peraturan-peraturan yang masih bisa diperdebatkan dan masih bisa untuk dibahas. Dan ternyata Pondra juga nggak expect Kendra ya kalau lo ternyata melihat Juventus bisa menang ya di Meazza ya gitu. Dan terakhir ini sayang juga kalau momennya sampai dirusak di menit akhir. Dirusak tuh maksudnya kalau sampai kena kartu sebenarnya. Ribut-ribut dalam derby oke lah, tapi jangan sampai kartu karena kartu ini pasti merugikan. Nah, kalau gue pribadi, gue ngeliat skor 1-0 ini memang Juve trennya sepertinya di tahun 2023 ini lebih banyak menangnya. Jadi gue melihat banyak-banyak kemenangan di 2023, walaupun ada dibantainya juga lawan Napoli. Tapi it's okay lah. Jadi gue rasa kemenangan di lawan Inter Milan di Meazza ini adalah bagian dari proses perjalanan di 2023 ini yang sehabis Pildun ini udah progresnya bagus gitu. Tapi gue paling senangnya adalah Allegri sudah belajar melawan Simone Inzaghi ini, di mana dia 4 game nggak pernah menang di 2022-2021. Jadi gue ngerasa dia udah belajar. Itu yang paling bagus buat gue. Ya kan, bayangin lu 4 game nggak ada menangnya, seri kalah, terus kalah di 2 final. Nah, jadi gue salut buat Allegri mau belajar di game ini gitu. Oke, ada lagi mau tambahin tentang hasil skor tadi malam? Suryo atau Pondra? Ada? Cukup? Ya sebenarnya kalau dari kasusnya Paredes yang mengambil free kick itu kan sebenarnya dari wasitnya
udah diboleh untuk Paredes, tapi Ambrosio sendiri kan pakai tangan itu sebenarnya nggak perlu gitu. Emang sayang sih Paredes itu tuh ikutan kepancing gitu. Tapi secara wasit ya itu sudah mensahkan buat Juve. Sebenarnya Ambrosio itu nggak perlu gitu. Nggak etis lah. Istilahnya dia coba lagi pakai tangan tuh buat apa gitu. Kalau menurut gua Bro Jeki. Ya iyalah, warna-warni derby di Italia lah. Pasti ada aja kayak Iya. gitu. Waktu itu kan dibantai juga tuh Giovinco sama si Palacio apa sama Cambiaso Itu. tuh. Waduh, kacau juga tuh di menit-menit Iya. akhir tuh. Lupa gue. Apa Cambiaso apa Palacio tuh. Cambiaso, Yang Palacio. yang rambutnya masih begitu. Iya. Oke, kita next aja ke materi selanjutnya yang tadi gue bilang pernah dibahas di awal adalah kita selipin satu diskusi yang menarik adalah gue kasih judul slide ini adalah the backbone atau tulang punggung dari Juventus. Nah, tulang punggung dari Juventus ya selalu dikaitkan kalau tulang punggung itu adalah pemain tengah atau pemain depan. Ya, kadang juga pemain belakang juga sering mendapat istilah ini. Tapi gue ngambilnya di sini adalah pemain tengah yang ada 3 pemain ini adalah Rabiot, Locatelli, Fagioli, di mana fans Juventus ini banyak mengeluh-elukan 3 pemain ini nih. Ada yang kesini-sini malah Rabiot dibilang bagusnya dia diperpanjang gajinya dikasih aja maunya berapa. Terus Fagioli dibilang ini anak muda bla 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 bla. Pokoknya semua pujian terhadap 3 pemain ini. Nah, tapi ternyata setelah gue selidikin, gue cari datanya segala macam, sebenarnya 3 orang ini nggak bermain dari awal pertama kali musim ini sampai sekarang. Juventus sudah melakoni di musim ini adalah 39 pertandingan. Ya, korek ya kalau gue salah ya, 39 pertandingan. Intinya 29 pertandingan mereka tidak disatukan atau tidak dijadikan satu line up. Hanya dalam 10 game di mereka atau 10 pertandingan mereka menjadi line up. Dan dari 10 game itu ternyata perjalanannya juga nggak perfect. Hanya 7 kemenangan, mayoritas masih menang, 1 draw melawan Atlanta, dan kalah melawan tim yang paling agresif di UCL, salah satunya PSG, dan tim yang paling Parker bus akhir truk tembok Cina yaitu Roma. Nah, jadi kita kalah sama yang bertahannya totok banget sama yang nyerang banget. Nah, dengan formasi seperti ini. Pertanyaannya adalah begini. Apakah kalian setuju kalau pemain Rabiot, Locatelli, Fagioli ini jika dijadiin jadi satu menjadi tulang punggungnya Juventus? Karena kalau udah bicara tulang punggung, nggak mungkin hanya sekadar musim ini. Bakalan kita harus bawa dong ke musim depan. Kita harus bawa ke 3 musim, ke 4 musim. Seperti tulang punggungnya Madrid deh. Casemiro, Kroos sama Modric. Mereka jadi tulang punggung bermusim-musim. Nggak mungkin dong kita katakan tulang punggung ini hanya cuma 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Itu namanya bukan tulang punggung dong. Coba-coba aja. Nah, gue ke Pandra dulu. Tadi kan Surya sudah di awal. Gimana, Andra? Setuju nggak kalau pemain ini kita katakan the backbone of Juventus? Walaupun baru cuma 10 game. Tidak bisa mewakili keseluruhan game memang. Gimana, Pandra? Kalau gue melihatnya, ini langsung ngomongin 3 ya. Satu paket ini. Satu paket ini memang. Untuk Locatelli, percaya kan tulang punggung ya. Jadi, tapi untuk Rabiot ini yang menurut gue masih 50-50 lah, karena bukan masalah soal gaji sih, tetapi dari segi permainan sejak awal dia datang itu Rabiot ini adalah musim yang paling bagus kan, karena mungkin kebetulan dia sudah mendapatkan chemistry dan lengkap gitu kondisi skema yang sekarang nih. Fagioli, Locatelli yang versi defendingnya bisa ngerebut bola, Fagioli yang lebih flamboyan, dan akhirnya Rabiot bisa explore lebih jauh lagi kan sebagai box to box. Tapi sebenarnya ini my opinion ya, gue melihat Rabiot itu tetap masih masih belum Juve material gitu, karena gue belum melihat ada daya juangnya menurut gue yang masih agak visi lah gitu. Jadi gue nggak melihat, selama ini gue ngeliat gelandang-gelandang Juve itu bener-bener yang petarung gitu ya, yang petarung kuat megang bolanya. Ivan Marchisio, Pirlo yang begitu pelamboyan juga megang bolanya kuat. Tidak, terus sebelumnya pun sampai zaman Takinardi itu benar-benar ya kuat gitu, slidingnya apa segala macam tuh kuat. Nah, gue ngeliat Rabiot ini masih agak-agak lemes gitu gaya mainnya. Kemarin aja lawan Inter Milan itu berapa kali hilang bola loh benernya. Dia kontrol, direbut, kelepas. Ngarepin pelanggaran, jatuh gitu, akhirnya kerebut. Nah, itu yang kekurangannya Rabiot ini yang menurut gue masih nggak srek kalau misalnya Rabiot masih harus beberapa musim ada di Juventus. Mungkin ya untuk 6 bulan sampai setahun atau 2 tahun ke depan mungkin oke lah, dia bisa mengisi ruang kosong. Tetapi sepertinya kalau untuk dijadikan backbone dalam 5 tahun ke depan, gua nggak bisa bilang Rabiot ini masuk ke dalam Juve material. Tapi untuk Locatelli dan Fagioli yang memang umurnya juga masih muda, 22-23 ya kan, itu masih panjang perjalanannya, dan menurut gua mereka yang akan jadi backbone-nya Juve musim ini.
Musim Oke. ini dan musim-musim berikutnya. Oke, jadi lu masih belum melihat ini adalah satu apa racikan yang menurut lu bisa jadi backbone karena menurut lu Rabiot sebenarnya masih punya nilai nilai yang tadi yang seperti yang lu bilang gitu ya, Indra ya? Mm-mm. Kalau Hmm. ya kan kalau tadi lo bilang bahwa Bekun itu 4 sampai 5 tahun ke depan, gue tidak melihat itu. Tapi Hmm. kalau misalnya seandainya untuk dibilang bahwa musim ini ya tiga gelandang inilah yang paling bagus gitu, yang paling komplit, yang paling kompak. Ya buktinya dari statistik kan 7 dari 10 pertandingan berarti kan 70% mereka bermain bersama dan meraih kemenangan. Terus juga di sini juga ada beberapa apa rating ya. Ratingnya ini keren-keren banget, semuanya rata-rata di atas 69 ya 70. Hanya Hmm. satu pertandingan yang semuanya oranye ya, di bawah 70 yang waktu lawan Roma itu. Yang menurut gua itu adalah pertandingan yang ya shit happens lah gitu. Pasti akan ada satu dua pertandingan yang kita bermain cukup bagus, ya kita buntu, pasti ada lah pertandingan-pertandingan itu. Tapi sisanya itu rata-rata hijau semua gitu Hmm. statistiknya. Paling hanya satu pemain yang oranye ya kan, yang di bawah Iya. 70. Dari tiga hanya satu yang oranye. Dan di sini cuman Fajoli cuman ada dua yang ratingnya di bawah 70 ya. Locatelli juga cuma dua yang ada di bawah 70. Terus Rabiot juga sama. Artinya mereka 80% ini tampil bagus gitu selama 10 game ini. Jadi Oke, secara oke. statistik ini udah oke banget sebenarnya tiga gelandang ini. Dan ya ternyata benar kan, dulu di awal musim kita masih pakai ngandelin McKennie kan. Nah, ada Ya McKennie, ada McKennie, Paredes, ada iya Paredes. McKennie Paredes gitu. Nah ini yang ternyata nggak cocok bermain bersama Locatelli dan Rabiot. Ketika Fajoli masuk, nah ini dia jadi kepingan puzzle-nya di lini tengahnya Juventus. Oke. Oke, thank you, Indra. Nah, kalau Suryo sendiri melihatnya gimana nih? Apakah bisa jadi backbone nggak? Atau jadi tulang punggung Juventus nggak? Karena ini apakah sudah bisa mewakili menjadi tulang punggung? Karena gamenya baru 10. Sebenarnya kan ini udah 39, dia baru melakoni bersama ini bertanding berarti 30%-an. Bahkan di bawah 30%. Nah, bagaimana lu melihatnya? Apakah ini bisa mewakili sebagai tulang punggung Juventus? Atau sebenarnya masih ada racikan-racikan lain yang dimana sifatnya situasional? Yang nggak harus ini bertiga mulu. Nanti kalau lawannya siapa ya harusnya Miretti yang main atau siapa. Nah, gimana, Sur? Oke, kan gini, gue setuju dengan catatan karena kita atau Juventus ini mau setuju nggak setuju, Rabiot akan lepas, gitu kan? Ya Nah, di sini, kalau kalau nggak ada duit ya lepas. iya betul, betul, betul. Dalam artian gini, Rabiot, Locatelli dan Fagioli, kita ingat Regista, Mezzala dan box to box, ya kan? Nah, di sini untuk Locatelli sendiri dengan pergerakannya dan dia sudah mau belajar. Mungkin tadinya dia dalam hal menekel atau lu kalau misalnya kita lihat ke Regista, pengatur tempo dan ritme permainan untuk membreak itu juga perlu gitu. Dan itu bisa didapatkan Locatelli sekarang. Dulu tacklingnya itu masih agak-agak belum bersih gitu ya. Tapi sekarang ketika tim membutuhkan Locatelli, Locatelli siap bermain di atas center back atau artinya dalam posisi defensive midfield. Atau kita bisa sebutnya regista lah. Nah, di box to box Rabiot mengambil peran. Tapi untuk kelemahannya adalah dari sisi bertahannya Rabiot ketika dia masuk ke belakang dia tidak punya naluri bertahan yang seefektif atau seefisien Locatelli. Nah, di sini dalam segi apa? Dalam segi crossing kurang, kemudian finishing juga kurang untuk Rabiot. Ya, alhamdulillahnya dalam tanda kutip ya, kalau Juve bisa menemukan pengganti Rabiot yang pernah kita bicarain dulu Bro Jeki di episode Suara Juventini sebelumnya, siapakah pengganti Rabiot? Nah, mungkin bisa ada alternatif Savic atau Fratesi yang dari Sassuolo karena kita dalam tanda kutip akrab dengan Sassuolo itu menjadi opsi yang paling baik ya kan. Dan kemudian Fagioli adalah mezala. Artinya untuk penerima umpan dan oke, kita geser sedikit ya ke Inter. Barella. Barella itu kan mezala. Artinya data yang dimiliki kan bagus. Bagus untuk mezala. Akan tetapi ketika di menit-menit awal dia menjadi frustasi sendiri dan upaya yang dilakukan adalah nge-shoot dari luar dan alhamdulillahnya Sesni bermain baik jadi beberapa kali memang ditepis. Nah, hal itu tidak perlu dilakukan terlalu sering. Nah, ini tidak dilakukan oleh Fagioli yang menunjukkan progres kesininya bagus awal-awal memang belum ya karena proses belajar ya kan dia harus tahu gimana chemistry-nya dan memang Allegri merotasi beberapa pemain jadi dalam total keseluruhan itu hanya 10 mereka tampil secara 3 kali bersamaan dan kalau dibandingkan dengan PSG yang memang sudah world class player Fagioli ya bisa dibilang kan
masih muda gitu kan. Nah di sini dan dari situ juga ketahuan kan ketika PSG kita kalah karena dari sisi crossing dan dari finishing itu Rabiot belum untuk seperti itu gitu. Nah, ketika Locatelli dalam proses belajar kemarin kita kalah dalam PSG. Nah, pas lawan Roma, shit happens. Bener kata Bro Paundra. Mereka bertiga sudah berusaha maksimal, tapi namanya bukan harinya, ya Juve kalah. Kayak gitu Bro Jeki. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk slide ini. Kalau ini statistiknya mengatakan 10 game mayoritas ini adalah menang, 7 kemenangan. Menurut lu Sur, sampai akhir musim trio ini terus dipasang ataukah masih perlu di mix and match nanti dengan Miretti atau dengan Pogba kalau sembuh atau mungkin pemain tengah kita Enzo. Karena itu yang bikin ini nggak sampai 39 game atau puluhan game ya karena Allegri juga mix and match terus, termasuk ada Enzo segala macam. Jadi bagaimana? Apakah sampai akhir musim inikah terus yang akan menjadi backbone-nya atau tetap nanti situasional? Nanti Oke, pertanyaan untuk ini juga situasi sama ke Pak Undra. kalau gue sendiri ngeliatnya situasional karena kecil kemungkinan Rabiot akan bersama kita dan Bukan, kita sampai harus akhir musim aja, sampai akhir musim aja. sampai akhir musim. Hmm. Sampai akhir musim gue akan gaspol pakai trio ini terus. Jadi Kayak nggak gitu ada Bro. kondisi situasional ya, mau lawan siapa, mungkin harus masukin Miretti di tengah atau Pogba atau Enzo, enggak ya. Jadi lu Melihat ya melihat daftar cederanya Pogba yang hanya latihan tapi sedikit main resiko sebenarnya untuk sampai akhir musim dalam jangka pendek tiga ini wajib Bro Jeki. Oke. Oke, thank you Suryo. Nah, gimana pertanyaan gue yang sama seperti Suryo Pondra? Trio ini akan dimainkan terus sampai akhir musim ataukah situasional? Artinya nanti kalau lawannya siapa mungkin Paredes yang masuk atau Enzo atau Miretti atau Pogba mungkin kalau udah sehat gimana? Kalau gue mungkin lihatnya lebih ke lebih seringnya ya, ketiga gelandang ini mungkin akan bermain lebih sering di sisa musim. Di Serie A kita masih tinggal sisa berapa? 11 pertandingan ya? Iya, sekarang Ya sisa 27, 11. 27, Belum masih 11. ada Liga Eropa, masih ada Coppa Italia. Ini akan padat banget, nggak mungkin tiga-tiganya akan bermain terus-terusan selama 1 bulan yang ada 9 pertandingan itu ya di bulan April. Begitu lawannya berat-berat, ada Napoli, ada Lazio. Sporting, Lazio, kan Coppa, harus Inter ketemu lagi di Coppa. Iya. Jadi kayaknya ketiga ini tetap akan menjadi andalan, akan menjadi backbone-nya di sampai akhir musim. Sama seperti kemarin beberapa pertandingan sebelumnya karena udah terbukti bagus kan ya ratingnya. Tapi mungkin akan ada mix ya, pasti akan ada situasional ya, akan ada mix and match ya, mungkin bisa jadi Fagioli akan banyak diistirahatin karena kalau secara fisik mungkin Rabiot lebih kuat ya. Fagioli mungkin akan sesekali diistirahatin diganti sama I don't know, mungkin ya Pogba kalau udah sehat bisa jadi masuk. Terus juga mungkin Locatelli juga mungkin akan gantian juga sama Paredes atau Barrenechea ya. Tapi gue harap sih intensitasnya lah kan harusnya lebih sering lagi sih dengan memasang ketiga itu karena udah oke banget kok ininya, chemistry-nya udah oke lah gitu. Sekarang Ya, tinggal ditambah gaya gedornya aja di depannya kan. tapi kan Pogba atau Di Maria kembali ke pernyataan lu di awal, pasang Ndra. di depan Kalau ini mereka. udah oke banget, kenapa lu nggak mau ini bermusim-musim dengan sama Rabiot, Ndra? Kenapa? Kan kata lu udah oke banget nih. Tapi kenapa lu nggak Hmm. mau dengan Rabiot, Locatelli sama Spagioli bermusim-musim dengan Juventus seperti kayak Modric, Casemiro dan siapa ya? Kroos kan Cross. bermusim-musim akhirnya trofi semua tuh. Ya kan kita bicara musim ini kan. Musim Nah, ini ya. kan ketika kita bicara musim ini ya tiga best midfielder terbaik itu sekarang ya tiga orang ini gitu. Tapi kalau kita bicara musim depan ya menurut gua akan ada orang pemain yang jauh lebih baik lagi dari Rabiot. Jadi Oke. gue bisa katakan bahwa Rabiot ini mungkin nggak akan lama di Juve gitu. Kalaupun dia harus diperpanjang, menurut gue ya cukup 1 musim atau 2 musim lah. Karena ya gue apa ya, gue apresiasi dengan perkembangan Rabiot musim ini begitu keren banget. Tapi gue berkaca dari 3 musim sebelumnya itu ya begitu gitu. Iya, 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 iya. Lemas gitu ya dengan gaya main yang lemas, kurang fight. Jadi menurut gue ini kurang Juve material lah. Oke, oke. Makanya gue nggak menganggap Rabiot itu akan menjadi backbone dalam jangka panjang. Musim depan sebenarnya masih misteri. 3 ini ya kalau Rabiot oke lah. 2 ini lagi Fagioli dengan Locatelli karena misterinya adalah di Pogba. Nah, Iya. Pogba Ya, ini ya. gimana? Karena Fagioli ini kan bisa main itu kan karena Pogbanya cedera. Tuh, Gila lo, nggak mungkin lah manusia paling tinggi gajinya di Juventus nggak dimainin. cadangan. Gimana coba? Nggak mungkin lah. Nah itu masih misteri lah. Ya kita nikmatin aja sampai akhir musim ini. Gue setuju ini harus tetap dimainin sampai akhir musim dan gue rasa ratingnya lebih tinggi lagi untuk mencapai kemenangan setiap game ke game. Oke, thank you tentang materi ini. Ulasannya bagus
Bagus-bagus dari teman-teman. Kita ke proses gol nih. Nah, proses golnya menarik nih. Proses golnya sebenarnya counter attack. Nah, ini udah jadi satu apa signaturnya ya, signaturnya ya. Kalau kue itu ada, iya kan, kalau kue kan ada signaturnya sendiri atau apa kan ada khasnya sendiri gitu loh. Nah, ini serangan balik ada 4 klip, dari klip pertama, klip kedua, klip tiga, klip 4 itu adalah potongan-potongan, karena kalau gue taruh video di sini agak berat nanti copyrightnya, jadi potongan-potongan. Nanti teman-teman di sini menjelaskan bagaimana nih skema proses gol ini, apakah skema yang sudah diskemakan ataukah sporadis yang penting maju semua aja. Nah, gimana nih dari Suryo dulu nih, dari klip 1, klip 2, klip 3, dan klip 4, gimana Sur? Oke, bola berawal dari Mattia De Zeglio yang memang punya keahlian long pass yang ya 11-12 lah sama Bonucci ya. Kalau kita lihat dulu di UCL gimana Bonucci dari belakang langsung pas zamannya ada Ronaldo, Ronaldo langsung ngegolin gitu kan. Ini kan hampir mirip sebenarnya skillnya dia. Dari sisi kanan kemudian bola langsung diangkat, kemudian Rabiot yang tadi kontroversi VAR tadi hampir atau katakanlah memang tektokan dengan Vlahovic ya kan, itu udah ada chemistry memang. Dan Vlahovic ngasih ke Rabiot terakhir melihat ada posisi di sebelah kiri ada Kostic. Nah, Kostic dengan jeli melihat bahwa posisi kiper Inter itu terlalu di kanan. Kalau kita perhatiin, terlalu di kanan dan akan sulit sekali, dan akhirnya pelangap-longo. Memang beneran pelangap-longo. Begitu Kostic nge-shoot ke sisi kanan, dia terlalu sisi di kanan, dia nggak bisa ke kiri ya. Itu benar-benar kejeniusan Kostic serta build up yang bagus antara De Zeglio, kemudian Rabiot, Vlahovic, Rabiot, Kostic gitu Bro Jeki. Oke, ya thank you ya. Jadi pelangap-longo ya kipernya ya. Ya bisa kita lihat sendiri kan, dia sudah terlalu dalam tanda kutip salah ngambil posisi. Kita lihat cuplikannya, dia udah di pojok kanan banget gitu ya. Jadi wasting time ya. Dia juga udah salah langkah, salah posisi. Kostic udah ngelihat jeli, habis itu ya udah slot langsung dan gol. Oke, thank you Suryo. Gue kalau mau ikut komentarin proses gol ini ya, proses gol ini gue bisa bilang ini serangan fajar yang dibangun Juventus. Ini cepet banget. Lo kalau mau lihat detik awal dari pertama kali bola di set up dari bawah sampai ke detik dia bisa golin, itu cepet banget. Nggak tahu dia nyampe nggak 10 detik atau mungkin 10-15 detik. Ini cepet banget. Siapa? De Zeglio bisa melihat posisi Rabiot yang kosong. Rabiot bisa langsung sprint bawa bola tektokan sama Vlahovic, bisa sampai ke posisi area dekat kotak penalti. Kostic juga tidak terlambat untuk maju, jadi akhirnya jadi gol. Tapi yang paling penting di sini adalah karena kita cepat, Merda itu nggak siap membentuk pola. Darmian aja keseret. Nah itu kalau mau orang Interisti kalau mau ngomelin Darmian loh. Darmian keseret, terus Darmian juga terlalu jauh menjaga Kostic, akhirnya kita gol. Nah kalau bacaannya Pondra gimana tentang proses gol ini? Kalau menurut gue ngelihatnya tetap ini adalah bagian dari suatu hal yang sangat pragmatis ya. Ya, agak sedikit sporadis juga. Tetapi menurut gue ini udah diskemakan. Karena kita sering banget lihat bola itu langsung dilompas direct ke Vlahovic, langsung dilompas bau itu umpan lambung atau umpan datar, pasti langsung direct ke Vlahovic. Habis dari Vlahovic ditembokin ke Kostic ya kan, atau dibalikin dulu ke belakang, selalu ujungnya tuh ke Kostic gitu. Habis dari Kostic crossing. Yeah. Ya itu skemanya Allegri musim ini gitu. Udah dari awal musim tuh udah kelihatan sebenarnya, kebaca banget dari caranya. Ya jadi kalau gue bilang bahwa ini bisa dibilang pragmatis yang sporadis, emang iya ini sporadis gitu, dengan dia ngasih umpan ke depan itu kan itu ada sedikit sporadis juga, tapi ini diskemakan gitu. Artinya kelihatan ini mereka memang latihan, porsi latihannya seperti itu gitu. Jadi mereka udah tahu chemistry-nya kalau misalnya ada kita mau counter, kita bisa langsung long pass. Kebetulan kita punya pemain yang tinggi-tinggi kan, ada Vlahovic dan Rabiot di situ, ya mereka bisa jadi tembok buat nyundul, dan selalu pasti ujungnya ke Kostic. Jarang yang ke kanan, karena kalau ke kanan kan di Silio kan ya secara speednya nggak terlalu kencang, crossingnya juga nggak terlalu bagus, tapi selalu pasti ke Kostic yang akan crossing, yang di situ pasti akan, kalau nggak yang terima ya, kalau nggak Rabiot ya Vlahovic. Dan kalau tadi proses golnya shootingannya Kostic ini juga menurut gue jeli ya. Kostic ini jeli banget ngeliat posisinya. Benar tadi Bro Suryo bilang posisinya Onana nih terlalu ke tiang dekat. Dan sebenarnya Onana juga nggak salah juga sih, karena di depannya dia tuh ada Dumfries. Nah, dia terhalang tuh sama Darmian. Nah, itu kalau nggak salah ya, si Onana tuh palanya rada miring dikit tuh. Karena dia kehalangan. Gitu. Nah, harusnya di sini menurut gue sih bukan salahnya Onana ya, tapi ya balik lagi itu salahnya Darmian sebenarnya.
Darmian dia terlalu ketarik dan ketika bola ada di Kostic dia nggak segera nutup. Iya, udah Memang terlalu kelewat jauh. kolong kan kalau nggak salah ya. Udah terlalu jauh. Udah terlalu jauh. Jadi, tapi kita ngelihat Kostic nge-shoot sampai lurus masuk ke gawang kosong gitu tuh enak banget ya. Itu skill emang skill. Iya, enak banget. Skill tuh. Drive Itu gitu shootingannya. skill kalau pemain Indonesia nggak mungkin karena nafsu kan. Nafsu, benar itu nafsu. Pemain Indonesia nggak mungkin. Itu hanya kelas bintang dunia yang bisa shoot yang pakai ngukur gitu loh. Itu kan ngukur berarti, Indra. Shootnya ngukur, datar, drive ya bolanya, gitu di atas tanah. Itu keren sih. Iya, betul itu ngukur. Kalau di Indonesia nggak mungkin ada gol gitu karena ada peluang pasti lu hajar aja lah. Hajar aja lah. Jadi menurut gue proses gol ini tadi kalau kata Paundra ini adalah sporadis yang diskemakan tuh. Berarti sporadis berarti langsung segera ya serangan fajar dan skemanya karena memang ini sudah latihan ya. Karena kalau gue lihat kenapa sih harus long pass? Ya karena kita di press. Jadi untuk mengkat jarak itu ya long pass lah. Iya kan? Lu lihat dong yang ada empat Merda tuh yang akhirnya ke cut jaraknya kan gara-gara MDS long pass kan di klip pertama kan. Nah, itu kan emang benar-benar apa skema yang bagus dari pemain pragmatisnya Allegri ya. Nah, cuman memang harapannya adalah gimana kalau Allegri ini lagi ngelawan tim yang lagi batu juga, yang lebih batu dari Juventus kayak Roma kemarin. Nah, ya, karena kita nggak di-set untuk membabi buta gitu loh. Nah, jadi itu yang mungkin PR ke depannya. Proses gol ini ada mau tambahin lagi? Ada? Enggak sih. Enggak ya? Paling nambahin aja tadi ya, kalau yang tadi lo bilang bener di press, kenapa harus long pass? Yang pertama karena kita di press, yang kedua karena memang ya strateginya adalah low block defense. Kita menumpuk pemain di depan area kotak penalti. Jadi ketika harapannya pemainnya di press kita bisa cut. Nah, yang paling sering itu kan ketika pemain Inter lagi passing-passing di depan kita bisa serobot. Yang itu tugasnya adalah Locatelli. Ketika kita bisa serobot langsung serang. Dan itu terjadian 2 kali kan di babak kedua kan. Oh iya, pertama banyak Vlahovic nge-shoot ya kan. Yang kedua dapat lagi Vlahovic diserobot sama Locatelli dikasih ke Chiesa. Chiesa habis itu dioper ke Locatelli. Itu kejadiannya kayak gitu juga sama. Jadi benar-benar nunggu kesalahan dari pemain Inter kita bisa rebut counter. Ya, dan Vlahovic harus adaptasi dengan counter attack pelatih kita ya. Ya, dan Vlahovic udah harus adaptasi kalau dia harus main counter attack, lari dan segera mungkin. Iya. Lari kenceng lu ke depan. Iya, lu ini bukan main tiki taka, Bung. Ini main lu diumpan long pass, lu kejar tuh bola, kick and rush ini kita nih. Jadi Vlahovic udah harus adaptasi ya mas strateginya Allegri. Kalau enggak dia pasti akan kesulitan. Karena menurut gue yang ngerti counter attack itu menurut gue masih Chiesa yang ngerti maunya Allegri. Chiesa tuh kalau udah ngomongin main counter attack udah paling bener dah dia. Di Maria belum tentu loh. Di Maria kadang-kadang masih di-delay lagi. Masih suka nge-delay ya, betul. Masih suka nge-delay. Delay lagi. Hanya Chiesa yang lagi ke belakang. Chiesa langsung ngebut, tahu dia kalau dia harus main counter attack gitu. Ini sekedar omongan biasa ya. Mungkin Vlahovic perlu belajar dari Lewandowski juga. Vlahovic, Lewandowski ya. Tapi Lewandowski belum pernah ada tim yang mainnya kayak kita kali. Dia di Bayern Munchen sama Barca ofensif dua-duanya. Iya. Belum pernah. Gue nggak yakin Lewandowski bisa main di pragmatis kayak kita. Nah, itu dia kan. Gue iseng aja gitu ya kan. Yang bisa main kayak kita tuh siapa ya? Ya Ibrahimovic bisa sebenarnya. Mandzukic. Tipe-tipe striker kayak Mandzukic. Giroud bisa, Giroud, Mandzukic, Milik, makanya cocok kan sebenarnya. Iya. Gitu ya. Vlahovic harus adaptasi mainnya kita kayak gini. Oke, kita lanjut ke berikutnya ngomongin rating. Ternyata yang paling the best ternyata Szczęsny. Ini apakah bukti bahwa kita diserang habis-habisan? Tapi sebenarnya di luar dari Szczęsny sebenarnya semuanya hijau kecuali Vlahovic lagi. Jadi ini sebenarnya bagus-bagus aja, bukan berarti Vlahovic bukan berarti Szczęsny doang yang paling bagus, enggak. Yang lain hijau semua, enggak ada yang di bawah. Walaupun Locatelli Fagioli 6,9 menurut Footpop, sebenarnya juga ini kan udah mau mengarah ke 7. Jadi bagaimana Paundra melihat dari rating ini? Tapi kalau untuk penggantinya sih so-so aja sih. Karena Chiesa kan juga sebentar doang mainnya. Nah, gimana lu melihat rating ini? Apakah memang pantas Szczęsny yang dapat? Ya memang ada dia beberapa penyelamatan di babak pertama tuh yang Barella tektokan sama si Lukaku tuh udah serem banget tuh gua tuh. Nah, itu gila juga tuh. Ya ada penyelamatan crossing yang dia udah ambil dari Szczęsny, ya itu juga bagus sih. Nah, bagaimana lu melihat dari rating ini keseluruhan atau
Mungkin lu punya rating tersendiri untuk pemain-pemain Juve tadi malam, Dra. Kalau gue yang pertama sih, gue sih agak kurang setuju kalau Szczesny ya, karena Szczesny ya di babak pertama aja sih sebenarnya penampilannya cukup cukup bagus. Yang pertama dia syutingannya Barella dari luar kotak penalti ya, emang itu effort. Tapi yang kedua sebenarnya Barella syutingnya juga ke dia ya, ke badan gitu kan. Maksudnya Yang mana enggak. nih? Yang kan Barella Yang ada kedua, 2 shoot nih. yang Yang kedua, kedua yang kedua berarti kan tektokan sama yang Lukaku dong. tektokan sama Lukaku. Kalau kan dia ngesutnya ke badannya Szczesny kan, enggak ada refleks atau pergerakan yang luar biasa dari Szczesny juga sebenarnya. Jadi menurut gue hanya menilai bahwa hanya ada satu tepisannya Szczesny yang cukup krusial. Yang pertama Sisanya dia kalinya hanya Barella ya. motong-motong, ya yang shoot yang pertama. Sisanya dia hanya motong-motong Iya, motong-motong crossing crossing. aja gitu. Motong-motong crossing. Jadi menurut gue jauh lebih deserve buat Kostic sama Locatelli sih kalau misalnya mau dianggap apa dinilai rating yang paling bagus. Kostic sepanjang pertandingan dia ngebut mulu ya, lari mulu gitu kan, bahkan sampai ke pojok-pojok dan satu gol juga. Kemudian yang kedua Locatelli begitu krusial banget kuncinya, berapa kali dia nyelamatin sisi pertahanan Juve kan. Berasa banget lah pokoknya kalau Locatelli. Sama ya sebenarnya itu kualitas kinerjanya back-backnya Juve juga, Bremer, Danilo sama Gatti itu kemarin emang solid banget gitu. Nah, Gatti Jadi sebenarnya Szczesny itu menurut teman-teman Juventus ini katanya mirip Barzagli, maksudnya keangkat Barzagli nih bener. Gatti Gatti Ya, katanya betul. keangkat nih di game ini nih. Menurut lu gimana? Udah 2 pertandingan kan dari kemarin yang Freiburg sama ya, yang sekarang bahkan clean sheet juga. Nah, bener sih kalau gue ngeliat gaya mainnya mirip Barzagli, nggak banyak tackling tapi posisinya cukup bagus gitu dan strong ya, kelihatan setiap di crossing dia bisa bisa antisipasi dengan baik, sampai ada satu crossingnya yang di depan gawang mau disikat sama Lukaku, sama dia di intercept kan. Terus ya Bremer juga kuat banget kemarin. Jadi ya dikunci lah itu Lautaro sama Lukaku dikantongin. Jadi kemarin sebenarnya Szczesny terbantu karena memang 3 defender kita lagi keren banget mainnya. Plus satu Locatelli gitu. Jadi ya Szczesny nggak banyak nggak banyak penyelamatan sebenarnya. Makanya gue bisa bilang di awal tadi ya bahwa ini sebenarnya permainan kita memang sangat efisien, efektif gitu. Jadi kita nggak banyak memberikan Inter peluang emas karena bisa kita patahin dulu gitu di tengah sama di backline kita udah bisa kita patahin. Jadi ketika si Inter agak frustrasi dia cuma bisa crossing dan nggak ada kejadian yang berbahaya juga di babak kedua kan. Ya. Oke. Berarti emang tadi lu lihat bahwa sebenarnya lebih ke Kostic ya, karena Kostic punya peran gol, terus juga ada Locatelli gitu ya, menurut lu Ndra ya, yang sebenarnya punya rating lebih pantas untuk disematkan kepada mereka gitu ya. Oke, thank you Ondra tentang ratingnya. Terus kalau Suryo gimana sih tentang rating ini? Apakah setuju dengan Chesney atau lu punya pendapat lain? Gue sama nggak setujunya sama Ondra. Szczesny kurang pantas untuk rating yang itu karena memang seperti Bu Ondra tadi, ya memang Barella nge-shootnya juga ke pas badannya, yang extrovert juga di shoot yang pertama gitu. Tapi gue lebih ke Mattia De Sciglio, Locatelli sama Kostic kalau mau dibagi itu 3. Karena dari situ build up itu dibangun gitu. Memang benar pragmatis, tapi dari latihan yang dibilang sesuai sama analisanya Bro Pondra, mereka latihan dengan chemistry yang bagus dan terjadi gol, dan skor itu memang pantas buat mereka bertiga. Seperti itu, Bro Jeki. Oke. Thank you. Jadi lu melihat sama juga bahwa rating tertinggi bukan milik Szczesny ya, tapi milik siapa tadi itu yang lo sebutin tadi. Nah, ya Mattia De Sciglio, kecuali kalau kita diberondong abis-abisan dan memang bener-bener extra effort ya, Szczesny ke sono kemari lompat ke bawah kiri kanan gitu istilahnya, ya ekstra banget gitu, it's okay, Bro Jeki. Inter nggak bisa main serang sana sini. Akhirnya dipaksa sama Juventus hanya main crossing. Iya. Hanya dipaksa sama Juventus main crossing karena dipadatkan di tengah segala macem. Sebenarnya mereka punya kemampuan untuk main one two tiki taka gitu, main terobosan, ada kemampuan seperti Hakan, Barella, Lautaro. Cuman kan Lautaro sendiri pegang bola sedikit sama Locatelli hancur. Lukaku mau dapat bola langsung dihajar sama Bremer. Ya udah sulit mereka berkembang. Akhirnya Barella sendiri kesel sendiri kan diganti. Hakan pun nggak punya banyak ruang shoot, di mana Hakan punya ini kan punya kemampuan untuk shooting. Jadi kemarin defense-nya Juventus terbaik menurut gue. Kalau untuk rating setuju lah Kostic atau Rabiot justru kalau gue ya, karena Rabiot itu perannya dalam gol itu juga penting. Dia yang giring bola, dia yang melihat Kostic kosong, tapi tanpa Kostic ada mobilitas itu ya nggak bakal ada gol lah.
Kalau Kostic telat 2 detik, 3 detik, ya sulit menemukan ruang kosong. Jadi Kostic itu udah pas dia membantu mobilitas untuk maju. Gitu. Cuman kredit khusus sih Gatti katanya lagi diangkat ya sama Juventus. Wah, Gatti kayak Barzagli segala macam. Cuman pertanyaannya gini teman-teman. Ini kan karena Sandro cedera. Banyak yang nggak ngeh. Allegri tuh milih Gatti karena Sandronya cedera. Ini pertanyaannya kalau misalkan Sandronya David masih pakai Gatti atau enggak? Nah, itu Gitu. dia jadi pertanyaan. Nah, Kalau yes. dia mainnya konsisten terus sih bakal kegeser juga. Nah, Alexandro kan tetap umurnya berapa? Udah 32 ya. nggak kita ngomongin sampai akhir musim inilah. Akhir musim menurut gue bisa kegeser Alexandro kalau misalnya Gatti masih konsisten ya. Oke, kita lihat aja. Karena Sandro nggak tahu nih cedera sembuhnya kapan nih. Kalau misalnya Iya. sembuh 2 minggu, karena dia nggak panjang kok cederanya, paling sebulan lah. Sebulan kan udah lewat 2 minggu 3 minggu. Gue rasa di 2 April minggu dia udah lagi main main. nih Sandro. Gitu, Ya dengan jadwal padat sih pasti akan segera main sih. iya, gitu. Oke, kita ke next aja yang terakhir. Nah, yang terakhir memang kita taruh statistik nggak apa-apa. Eh ini sebenarnya gue ringkas aja ya. Gue ringkas bahwa kita udah jelas ya dari statistik ini kita itu memang diserang sama Inter habis-habisan sehingga kita punya posisi hanya 31%. Ini bukti bahwa Inter dominasi. Cuman mereka total shootnya juga dominasi banget. 18. Cuman mereka untuk shoot on targetnya itu kecil sekali. Ini bentuk pertahanan Juventus kuat. Nah, pertanyaannya memang harus beginikah Juventus menang? Gitu. Tuh, gimana Sur? Dengan statistik Ya memang, seperti ini kah memang Juventus harus menang? ya memang kalau teman-teman Juventus ini mengerti dan membahas sedikit ke belakang, Juventus adalah tim yang memang pintar mencari atau mencuri kesempatan dari dulu seperti itu. Kita bisa ngelihat skor-skor gede itu kan jarang memang. Dan kemarin-kemarin itu kita berhasil membukam dan itu membuktikan bahwa sekali lagi BK Juve terbukti kokoh. Yang menjadi permasalahan ketika diberondong segitu banyaknya itu akan menciptakan frustasi di sisi lawan dan fatigue, kelelahan yang menjadi kemungkinan di sini di center back kita karena formasi dengan 3 center back itu boros center back. Nah, ini semoga Juve bisa mencari solusi atas 3 center back ini di hasil yang padat itu, Bro Jeki. Oke. Jadwal yang padat, sorry. Oke, thank you Suryo. Nah, gimana Ndra? Lu melihat bahwa memang harus beginikah statistik Juventus dalam melawan tim seperti Inter atau nanti mungkin tim-tim yang mainnya agresif selain Inter ke depan? Ya dan dengan kondisi seperti sekarang dalam 2 musim terakhir, menurut gue ya memang inilah cara yang terbaik yang diambil oleh Allegri. Gue pernah agak sedikit berdebat dan sedikit berbeda pendapat dengan salah satu Juventus ini podcast juga. Dia mengatakan bahwa harusnya Juve itu bisa di-drill dari awal untuk bermain lebih menyerang. Jadi ketika masuk ke bulan-bulan Februari Maret kita udah punya chemistry untuk bisa bermain lebih menyerang. Tapi kalau gue melihatnya adalah kita memang tidak punya kemampuan yang begitu hebat untuk menyerang gitu. Karena dari segi pemain-pemainnya musim lalu itu lebih banyak pemain-pemain bertahan memang. Kita nggak punya gelandang yang tipe pencetak gol, nggak Nggak punya ada Di gelandang Maria yang menguasai juga. permainan ya. Itu musim lalu ya, kita bicara musim lalu. Iya, nggak ada Di Musim Maria ini, musim lalu. betul. Musim ini kita berharap harusnya itu bisa lebih dan ternyata sampai di awal musim Allegri masih menunjukkan cara bermain yang sama dengan musim-musim sebelumnya, Tapi ternyata dari sini gue bisa paham bahwa yang diinginkan oleh Allegri adalah memang yang pertama kali itu adalah konsistensi. Itu yang diinginkan oleh Allegri. Juve harus, kita nih lagi dalam masa transisi kan. Ada pemain yang baru, ada pemain muda, ada pemain yang udah senior banget, udah tua-tua, Bonucci, Cuadrado, Sandro. Ini udah harusnya mereka udah tersingkir tapi mereka masih main. Terus ada pemain yang cedera. Jadi yang diharapkan sama Allegri adalah kita konsisten dulu. Daripada kita ngomongin nyerang sana sini, inilah pendekatan terbaik yang menurut Allegri, inilah yang terbaik buat Juventus. Menurut Allegri ya. Tentu buat fans, buat kita nih, kita kan pengennya pasti main bagus, menang, pasti itu kan. Tapi Allegri mungkin lebih tahu dengan kondisi pemain-pemain itu seperti apa. Dan ternyata benar gitu. Dalam kondisi jadwal yang begitu ketat, banyak pemain yang cedera, ya dia akan menjaga ritme permainan dengan cara seperti ini. Dan memang Juventus bukan tim yang seperti Napoli yang main tiki taka, main nyerang dari zaman dulu. Juve nggak seperti itu. Juve lebih bermain dengan cara yang simple dan simple dan ya efektif gitu. Cara bermainnya memang seperti itu Juventus. Nah, satu hal yang menarik yang Inter ini, kita lihat statistiknya kan kelihatannya Inter menguasai permainan gitu ya. Tapi harus bisa kita bedakan antara menguasai permainan dan mengontrol pertandingan. Inter memang menguasai permainan, secara dominasi dia dominan. Tapi Juventus lah yang mengontrol pertandingan semalam. Tadi yang seperti lo bilang tadi, Bro Jack.
Inter dibuat frustrasi kan. Artinya apa? Artinya yang kontrol adalah kita gitu. Kita memberikan, kita nyuruh Inter bermain seperti itu. Kita paksa Inter bermain seperti itu. Lo crossing kita, lo crossing, ayo lo serang gue, ayo serang gue. Gak bisa lo tembus gitu. Gak bisa lo tembus ini. Lo serang sini ya. Bolo Surya tadi bilang kan, dibikin pemainnya statik, dibikin pemain Inter itu lelah. Lah itulah akhirnya Juve mengontrol pertandingan gitu, meskipun tidak dominan gitu. Jadi itu yang sebenarnya gue sampaikan tuh di Tapi statistik kemarin. gue juga menarik ya bahwa ada di pertandingan-pertandingan tertentu sebenarnya Allegri tidak bertahan total seperti ini. Kalau ini kan kita ngomongin bertahan lah. Lu possession 31% tuh namanya bertahan udah. Ya. Iya. Ada di position seperti kayak lawan Freiburg kemarin, lawan Nantes tuh bisa sampai 49% atau 50%. Berbagi angka lah, bermain ritme. Artinya sebenarnya Allegri, gue berharap sebenarnya lebih bermain ritme sih. Tidak sepenuhnya bertahan dan tidak sepenuhnya menyerang. Jadi ada balance kapan, lah ya. ada kapan lu menyerang, ada kapan mendominasi, ada kapan lu bertahan. Gue sebenarnya inginnya itu dibanding harus bertahan sepenuh. Kenapa? Ya mungkin Inter bukan PSG, bukan Bayern Munchen. Ya, tapi gimana kalau ini Bayern Munchen atau City yang bisa ngebongkar, yang udah biasa lu possession sampai 90%, cuman lu bisa juga golin. Ya. Nah, ini kan kebetulan Merda menguasai hampir 70% tapi nggak bisa golin. Nah, kan kita kemarin dikasih sama Napoli yang bisa menguasai pertandingan dan bisa golin. Bisa golin. Nah, jadi menurut gua tetaplah pengennya gua Allegri memainkan ritme ya. Ada timingnya. Malah pas preview gue pengennya gitu memang. Tidak sepenuhnya menunggu ngeliatin bola. Tapi kalau ngeliat data ini akhirnya sepenuhnya ya udah bertahan, counter attack cepet. Setuju, gitu. setuju. Jadi gue masih khawatir lah karena Inter kelasnya masih di bawah-bawah yang lebih sporadis dari Inter lebih banyak kan gitu. Jadi agak mengerikan kalau misalkan ini ketemunya sama yang pemain-pemain yang skillnya di atas rata-rata lah. Kan pemain Inter kan juga yang di atas rata-rata tinggal siapa sih? Paling Lautaro. Sisanya kan orang tua, Dzeko. Nggak ada lagi. Lukaku. Siapa? Lukaku. Iya, jadi secara skill individunya juga Inter juga pemain-pemain depannya juga nggak seserem. Ya mungkin kayak Napoli misalkan, bantai kita 5-1. Ya beda gitu. Itu jadi gue berharap ada ritmenya. Oke, Emang pas itu tuh aja yang paling. Kenapa? Gimana? Iya, emang yang kemarin lawan Freiburg tuh udah pas banget sebenarnya tuh. Kita ada momen di mana kita bertahan, Ya, tapi iya ada begitu. momen juga kita nyerang. Iya. Emang begitu. Itu sebenarnya pertandingan yang sempurna buat Juventus tuh. Jadi kita nggak ngelulu nyerang terus-terusan yang bikin capek. Oh, jangan nanti kayak Kita main Villarreal. tempo. Iya. Iya, lu jangan kira nanti kebobolan 3 kita. Iya, jangan. Iya, benar. Gue nggak Dan setuju nggak terlalu Juventus bertahan main juga. dominasi. Tapi nggak setuju juga terlalu ngeliatin bola. Kalau fans Juve kemarin kritik itu kan karena kita dibilangnya terlalu reaktif. Kan harusnya kita proaktif dari awal. Proaktif ini juga bukan berarti kita nyerang ya, tapi harusnya kita bisa lebih dominan lagi. Ya, gue setuju sih sebenarnya dengan anggapan itu sih. Belakangan kita lebih banyak reaktif ya. Udah kebobolan baru nyerang gitu kan. Ya harusnya ini yang ya tapi pelan-pelan udah kelihatan sih kemarin lawan Sampdoria, lawan Freiburg. Iya, posisinya bukan posisi bertahan, berbagi bola aja. Lawan Sampdoria kita udah menang 1-0 masih tetap nyerang kok kemarin. Jadi ini mudah-mudahan masih ya terus berlanjut lah. Jadi main ritme aja. Lu misalkan menit 1 sampai 15 nyerang, ntar istirahat dulu. 15 sampai 40 lu defense, ntar mau nyelesain babak 1 nyerang lagi. Gitu aja. Kalau model tadi malam kan ya pokoknya lu bertahan aja, ada kesempatan gas, ada kesempatan gas. Ya gitu aja. Jadi bukannya nggak bagus, kalau selama menang sih bagus-bagus saja. Tapi yang gue khawatir kalau kita ketemu tim yang modelnya di atas kayak Inter gitu. Ya Inter kan juga nggak yang paling bagus di Serie A, gitu loh. Nah kalau kita di peringkat 2, ya pasti nggak ada lagi yang lebih bagus dari Juve atau Napoli kan gitu. Logikanya kan. Oke, gitu aja. Ada lagi mau tambahin dari keseluruhan materi dari Suryo atau Pondra? Cukup sih gue cukup. Cukup ya. Dari kita rayakan kemenangan ini ya. Cukup. Oke, gue senangnya Allegri belajar aja sih. Cuman kita harus hati-hati, jangan-jangan Simone Inzaghi yang belajar untuk di Coppa Italia. Ya, dia tahu, mainnya begini nih, harusnya caranya gini. Nah, Allegri-nya udah belajar nih, 4 game dia bisa belajar untuk menghadapi Inter di 2 game menang. Nah, jangan sampai Allegri-nya nggak belajar, malah Simone Inzaghi yang belajar. Jadi harusnya Allegri bikin kaget nanti lah. Kok tadi padahal hitung-hitungannya si Juve main bertahan, kok malah nggak bertahan? Berubah. Iya, gitu. Oke, gitu aja. Apa? Nanti Octopus akan berbicara ya kan. Nggak tahu deh bisa main apa nggak tuh si Pogba. Kalaupun main juga kayaknya nggak full juga sih di awal-awal.
Iya kan masih terlalu ini riskan. Wih, Chiesa aja kemarin main cedera lagi. Dan Ya sayang banget sih Chiesa tuh. Padahal nih tim memang khususnya buat Chiesa nih. Timnya Iya. buat Chiesa malah Chiesanya yang nggak ada. Nah ini makanya kita kebingungan punya striker tapi bukan striker yang buat permainannya Ya, Allegri. betul. Nggak ada daya dobraknya. Kemarin bagus tuh tweetnya si siapa Khaled Alnous itu Khaled Alnous ada tweetnya. Dia bilang tim ini tuh memberikan respon yang cukup bagus sama strateginya Allegri. Responded very well. Jadi ya jadi bukannya Allegri-nya yang keren gitu ya, tapi pemain-pemainnya ini bisa gitu. Bisa mau menyerap ya, mau menyerap apa yang dimau sama Allegri. Oke, nah Allegri seperti apa? Nah tim ini tuh bisa merespon itu dengan baik. Makanya ya benar ternyata ya memang progresnya cukup signifikan kan dari akhir tahun kemarin. Oh gitu. iya, iya betul. Kan kita peringkat 2. Kelihatan iya, dan menurut gue kelihatan lebih ada kesatuan aja sih. Lebih kelihatan kompak dan ada sebuah kesatuan ya, meskipun dengan cara bermain yang masih reaktif dan pragmatis, tapi ini jauh berbeda dari waktu pas awal musim ya. Awal musim kan benar-benar tuh kayaknya kacau gitu loh. Kalau ini kita bisa ngeliat, oh berarti kita kuatnya ada di defense, kita lebih kompak, cara build up-nya seperti ini. Nah inilah yang dinamakan kesatuan. Gue 2023 sih ngeliatnya. Ketika habis Piala Dunia kayaknya ada yang beda gitu. Setelah habis Piala Dunia kayaknya ini kayaknya beda nih Allegri nih. Beda nih tim ini nih. Tapi sebelum Piala Dunia tuh masih ya menangnya masih 1-0 ya. Gitu. Oke lah kalau gitulah. Itu aja dulu review Inter Milan vs Juventus. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti sampai habis ini bisa mendapatkan satu informasi, satu wawasan, satu diskusi yang menarik dari Paundra dan Suryo. Terima kasih sekali lagi Paundra dan Suryo ya. Thank you Paundra dan Suryo udah memberikan opininya pertandingan tadi malam. Dan teman-teman Suryo Juventus ini jangan lupa share, like, subscribe ya. Kalau teman-teman ngerasa channel ini bagus buat menambah wawasan kalian tentang kejuventusan. Silakan ajak teman-teman yang lain untuk subscribe channel ini. Dan yang paling penting channel ini malah bisa mengajak teman-teman untuk diskusi. Nah, di mana lagi channel yang bisa mengajak diskusi para fans selain di channel Suryo Juventus ini. Vino alla fine. Forza Juve. Oke.